Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan singkat yang saya beri judul Tuhan Tempat Perlindungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Segala sesuatunya kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang memimpin hidup kami, Roh Kudus yang menolong kami Tuhan, dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Peristiwa ini terjadi ketika Daud melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain karena yang mengejar dia adalah seorang raja, penguasa yang paling tinggi di negara, dalam kisah ini negara Israel. Nah, kenapa dia dikejar-kejar? Karena Raja Saul memiliki iri hati, karena mungkin dia merasa bahwa Daud ini sebagai ancaman untuk kekuasaannya dia, sebagai ancaman untuk tahtanya yang saat ini dia pegang. Maka dikejar-kejar Daud. Nah, di situasi ini Daud sungguh amat tertekan, saudaraku. Yang mengejar bukan orang sembarangan, orang yang paling top di negara itu. Dimanapun dia bersembunyi pasti ketahuan, karena banyak mata-mata, banyak orang-orang yang masih memiliki loyalitas terhadap Raja Saul ya. Nah, di situasi seperti ini Daud bersembunyi di dalam gua Adulam ya. Adulam secara harfiah berasal dari Ibrani yang berarti tempat yang tertutup, tempat perlindungan atau tempat peristirahatan. Jadi ketika Daud dari tempat ini dia ketahuan, ke tempat ini ketahuan, akhirnya dia bersembunyi di suatu tempat yang namanya Gua Adulam. Di situ Daud tidak sendirian, saudaraku. Ada orang-orang yang mengikuti dia, yang sama-sama memiliki masalah. Yang seperti ayat 2 tadi, dikejar utang, orang yang sakit hati, banyak hal yang orang yang mengalami kesukaran, orang yang bermasalah. Kumpul jadi satu, saudaraku, orang yang bermasalah, keluarganya Daud juga, karena yang pasti seluruh keluarganya juga terancam, saudaraku, ketika penguasa itu mengejar si Daud ini. Nah, makna apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ketika kita mengalami berbagai masalah, ketika kita mengalami himpitan, mengalami kesesakan, respon apa yang kita ambil? Apakah kita seperti Daud ketika dia mengalami masalah, dia memutuskan untuk mencari Tuhan, memutuskan untuk mencari kekuatan yang dari Tuhan, memutuskan untuk berlindung kepada Tuhan karena dia menyadari dia tidak ada tempat yang aman bagi dia selain hanya kepada Tuhan. Ada dua mazmur yang bisa kita baca tentang situasi suasana hati Daud ketika dia dikejar-kejar dan dia bersembunyi di gua. Di dalam Mazmur
57 dan 142 kita bisa baca di situ bagaimana perasaan Daud, bagaimana betapa berat yang dia alami, tetapi ada satu hal yang Daud ambil, sikap hati Daud, yaitu dia tetap bersyukur mengandalkan Tuhan. Saya akan baca di dalam Mazmur 57 ayat 9 sampai 11 ini, yang mana Daud mengucap syukur di dalam segala masalahnya. Saya akan baca ayat 9. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasyhur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi ketika di dalam himpitan itu Daud bisa berkata, ya Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah, sederhananya, Engkau adalah satu-satunya perlindunganku. Nah, saudaraku, tentu di dalam kehidupan kita pasti kita memiliki masalah kesukaran. Nah, di dalam titik yang terendah dalam hidup kita, bagaimana sikap hati kita? Jika kita merasakan bahwa ini titik terendah dalam hidupku, seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada yang peduli. Terus apa yang akan kita lakukan? Apakah kita meratapi nasib kita, atau kita melakukan tindakan iman bahwa Tuhan yang akan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita? Nah, di titik itu, maka mari kita sama-sama kita mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, karena Dia perlindungan kita, saudaraku. Nah, tetapi kadang kita sudah memiliki masalah, mungkin kita banyak hal yang harapan kita tidak tercapai, atau masalah-masalah, terus datang orang yang bermasalah juga. Nah, apakah kita akan menghindar atau kita menjadi solusi bagi orang yang bermasalah itu, bagi saudara-saudara kita bermasalah itu? Kita bisa mencontoh sikap Daud. Dia menjadi pemimpin, dia membawa orang-orang yang bermasalah itu juga sama-sama kita bermasalah. Mari kita akan datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan solusi. Jadi kita sama-sama jalan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, dan kita memiliki iman karena di dalam Tuhan segala sesuatunya akan baik, dan kita akan melewati bersama Tuhan. Nah, saudaraku, bahwa kadang iman itu terbentuk menjadi kuat ketika kita mengalami berbagai tekanan, berbagai kesesakan, maka iman itu akan semakin kuat. Tentunya, saudaraku, salah satu iman bertumbuh itu dari kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Daud pun juga dari kecil dia bergaul karib dengan Tuhan sampai dewasa, sampai tuanya. Firman itu otomatis dia ketika ada masalah, otomatis firman itu keluar memberikan solusi. Begitu juga kita, ketika kita memiliki tekanan, kita bermasalah, maka firman itu yang mengajar kita, yang menuntun kita. Nah, sehingga kita menyadari bahwa hanya ada satu jalan keluar, yaitu bersama dengan Tuhan. Dan Dia sebagai pengharapan kita, kubu pertahanan kita, kota perlindungan kita. Amin. Demikian firman Tuhan saya bisa bagikan, bahwa satu hal, ketika kita mengalami berbagai masalah, ketika kita mengalami
tantangan-tantangan, percaya saja bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Bersama Tuhan karena Dia tempat perlindungan kita, Dia kubu pertahanan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkaulah perlindungan kami di dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap semangat, kami tetap bersuka cita karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah itu ada, kami tidak akan menghindarinya, tetapi kami mau melewatinya karena Tuhan yang memberi kekuatan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.